Dulu, suara-suara dari seberang terdengar nyaring. "Kenapa menteri kalian begitu halu?" tanya mereka, tertawa mengejek. "Beras Indonesia kualitas rendah, tidak layak untuk meja makan kami," sambung yang lain, seolah meludah di tanah tetangga. Tahun-tahun itu memang tidak mudah. Indonesia, dengan lebih dari 270 juta jiwa, bergelut dengan problem laten yang tak pernah benar-benar selesai, swasembada pangan. Tiap tahun, jutaan ton beras diimpor, entah dari Thailand, entah dari Vietnam, bahkan dari India, yang saat itu juga bergulat dengan cuaca ekstrem. Di pasar-pasar tradisional, para ibu rumah tangga hanya bisa geleng-geleng kepala melihat harga yang tak pernah jinak. "Kadang saya rindu zaman Soeharto. Beras murah, dapur aman," kata Bu Marni, pedagang sayur di pasar Jatinegara, lirih entah pada siapa. Sebuah ironi besar. Negara agraris, tapi tidak pernah cukup beras untuk rakyatnya sendiri. Namun sejarah tidak berjalan lurus. Ia berputar. Dan kadang, ia membalikkan nasib dengan cara yang tak disangka-sangka. Tahun 2025 menjadi tonggak. Cadangan beras nasional tembus 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Bulog menyatakan, "Kami siap jaga kualitas, stok aman." Kalimat yang dulu terdengar mustahil, kini menjadi berita utama. Dan kemudian, datanglah surat itu. Dari Malaysia, negara yang dulu mencibir, kini mengetuk. Mereka hanya bisa memenuhi 40–50% kebutuhan beras dalam negeri. Sisanya, mereka minta dari kita, ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Suaranya datar, tapi siapapun tahu, ini adalah momen sejarah. Presiden Prabowo tidak menanggapi dengan tawa, tidak juga dengan sindiran. Ia hanya berkata tegas, "Kalau Malaysia butuh, kita bantu." Sebuah kalimat pendek, tapi mengandung strategi, kemanusiaan, dan kedewasaan. Prabowo, mantan prajurit, paham bahwa dendam bukan mata uang diplomasi. Ia memilih membantu, karena kekuatan sejati bukan di tangan yang membalas, tapi di hati yang mengerti. "Saya tidak mau balas hinaan dengan kemarahan. Saya mau tunjukkan, kita besar karena hati kita besar," ujarnya suatu waktu dalam rapat terbatas. Dulu kita konsumen, kini kita kontributor. Dulu kita dibantu, kini kita membantu. Beras dari Kalimantan Barat akan melintasi perbatasan. 2.000 ton per bulan, 24.000 ton per tahun. Ekspor beras Indonesia ke Malaysia, bukan mimpi, tapi kenyataan. "Bangga saya, Pak," ujar Pak Darno, petani dari Subang. "Dulu panen cuma cukup buat makan. Sekarang, panen kami buat bantu orang luar negeri. Kami dihargai." Sebuah pengakuan kecil dari rakyat kecil, tapi penuh makna besar. Lalu kita bertanya, mengapa dulu kita harus dihina dulu, baru mereka percaya? Apakah bangsa ini harus selalu jatuh untuk bisa dihargai? Tapi itulah kenyataan. Dunia tidak selalu adil. Dan dalam ketidakadilan itu, Indonesia memilih menjadi dewasa. Who would have thought? Indonesia, of all countries, is now helping others during a food crisis. Ujar seorang analis pangan dari Jepang dalam wawancara dengan NHK. Bahkan Filipina kini mengirim delegasi belajar ke Indonesia. Ya, dunia ini berputar, kawan. Dan hari ini, putarannya sedang berpihak pada kita. Beras bukan sekadar bahan pokok, ia simbol kedaulatan. Simbol bahwa negeri ini tidak lagi berdiri dengan tangan menengadah. Kita berdiri dengan kepala tegak dan tangan yang memberi. Dan ketika tangan yang pernah dihina itu kini menolong, itulah kemenangan sejati. Bukan kemenangan angka, tapi kemenangan martabat. Karena Indonesia tidak sedang pamer. Indonesia sedang menunjukkan bahwa bangsa besar bukan yang membalas dengan dendam, tapi yang menjawab dengan tindakan. Kini semua itu nyata. Kita bukan lagi pengimpor yang gelisah. Kita adalah eksportir yang disegani. Bukan karena sombong, tapi karena kita bisa.
Dan pada akhirnya dunia akan mengingat. Pernah ada bangsa yang dihina karena lapar, lalu bangkit dan memberi makan dunia. Sebuah bangsa yang memilih untuk tidak menyimpan luka, tapi menjahitnya menjadi bendera kebanggaan. Indonesia, lumbung pangan dunia, bukan sekadar slogan, tapi kenyataan yang lahir dari kerja keras, luka, dan keteguhan. Dan kepada yang dulu tertawa, kini giliran kami bertanya, masihkah kalian menganggap kami rendah? Namun jangan salah, jalan menuju titik ini bukan tanpa darah, bukan tanpa peluh. Ribuan petani pernah putus asa, lahan-lahan pernah mati karena pupuk tak kunjung datang. Hasil panen pernah dibeli murah oleh tengkulak, sementara harga di pasar melonjak tinggi. Di sebuah desa di Grobogan, seorang petani tua bernama Pak Sarwan pernah berkata, "Kami bukan tak mau kerja, kami cuma ingin hasil kami dihargai. Kami tanam, kami siram, kami panen. Tapi kenapa kami tetap miskin?" Dan ucapan itu menggantung di udara, seperti doa yang tak dijawab. Sebuah ironi besar, negeri dengan tanah subur, tapi petaninya lapar. Tapi satu hal yang tidak pernah mati di dada bangsa ini, harapan. Dan harapan itu kini diberi panggung, bukan hanya oleh teknologi, tapi oleh keberanian pemimpin yang tak biasa. Prabowo Subianto datang bukan sebagai teknokrat, bukan sebagai ekonom. Ia datang sebagai prajurit yang tahu bagaimana rasanya bertahan dalam kelaparan, yang tahu bahwa strategi bukan cuma soal kalkulasi, tapi soal keberpihakan. Ia tidak membangun sistem pertanian dari PowerPoint. Ia membangun dari tanah, dari pupuk, dari irigasi, dari cadangan pangan. Ia menata logistik, menghapus mafia, menyentuh jantung persoalan. Kita tidak bisa berdaulat sebagai bangsa kalau dapur rakyatnya tak aman, katanya dalam suatu pidato yang tak disiarkan luas. Kalimat pendek, tapi menggetarkan. Karena siapa yang menguasai pangan, dialah yang memegang kendali masa depan. Dan kini, masa depan itu ada di tangan kita. Malaysia, Filipina, bahkan Jepang, kini belajar kepada Indonesia. Bukan hanya soal teknis pertanian, tapi soal filosofi. Bagaimana negara ini memilih melindungi perut rakyatnya lebih dulu sebelum melayani pasar dunia. Karena pernah satu masa, saat dunia meminta, kita menolak. Bukan karena angkuh, tapi karena dapur kita belum cukup. Prioritas kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita, para petani kita. Setelah itu baru kita ekspor, kata Menteri Pertanian saat itu, dengan suara yang tegas dan mata yang lelah, tapi jujur. Dan hari ini, ketika dapur itu sudah hangat, ketika lumbung itu sudah penuh, kita berkata kepada dunia, kami siap berbagi. Ada sebuah ungkapan bijak di pedalaman Kalimantan. Orang yang kenyang tak boleh lupa rasa lapar. Dan Indonesia hari ini belum lupa. Itulah sebabnya kita menolong bukan dengan congkak, tapi dengan hati. Kita tahu rasanya dicibir. Kita ingat rasanya diremehkan. Kita tahu rasanya antre beras bersubsidi, berdiri di bawah terik matahari demi sebungkus karung kecil. Dan justru karena itu, hari ini kita memilih menjadi bangsa yang mengerti. Dari dicibir jadi penolong, dari diremehkan jadi pemimpin. Dunia boleh terus berputar, tapi catatan sejarah tidak bisa dihapus. Indonesia pernah dianggap tak mampu, dan hari ini Indonesia membalik cerita itu dengan tenang, dengan kerja, dengan hati. Kelak, anak-anak kita akan membaca bab ini dalam buku pelajaran tentang bagaimana satu bangsa yang pernah lapar kini mengenyangkan bangsa lain, bukan karena berlebihan, tapi karena tahu betapa perihnya tak punya cukup. Dan kita akan berkata kepada mereka, kita pernah dihina, tapi kita tidak membalas dengan benci. Kita memilih menjadi besar dengan cara yang benar. Sebab dalam dunia yang penuh ego dan manipulasi,
Kemurahan hati adalah bentuk keberanian tertinggi. Indonesia tidak hanya bangkit. Indonesia sedang menulis ulang sejarahnya sendiri. Dengan tangan para petani, dengan keputusan para pemimpin, dengan hati seluruh rakyat. Dan dunia akhirnya mendengar. Dan inilah penutup yang tak sekadar akhir. Ini adalah simpul dari luka, peluh, dan tekad yang membentuk wajah baru Indonesia. Negeri ini pernah goyah, pernah dipermalukan karena harus mengimpor untuk makan sendiri. Pernah tertunduk di meja perundingan karena tak bisa tawar-menawar tanpa cadangan. Kita pernah jadi konsumen abadi, digiring oleh logika pasar yang tak ramah. Tapi masa itu sudah lewat. Hari ini Indonesia duduk di meja yang sama, dengan piring yang penuh dan suara yang lantang. Kita tidak lagi mengemis, kita menawarkan. Dan ditunggu. Lihat bagaimana Malaysia, negara yang dulu mencibir, kini datang memohon. Bukan untuk menjilat, tapi karena kebutuhan memang mengalahkan gengsi. Dan lihat bagaimana Prabowo Subianto menjawab. Tanpa sindiran, tanpa nyinyir, tanpa balas dendam. Kalau mereka butuh, kita bantu. Kemanusiaan lebih penting dari ego, katanya. Tenang seperti langit setelah badai. Kalimat itu tidak ditulis dengan tinta kebijakan, tapi dengan arang pengalaman. Oleh seorang jenderal yang kini jadi presiden, dan masih memilih berdiri di antara rakyatnya, bukan di atasnya. Begitulah. Kekuatan sejati tidak berteriak. Ia bekerja. Ia hadir dalam wujud truk-truk pengangkut beras yang melintasi perbatasan, dalam perjanjian dagang yang dibubuhi persahabatan, dalam peluh petani yang kini tersenyum karena panennya dibeli mahal dan dikirim ke luar negeri. Sebuah ironi besar berubah jadi kebanggaan besar. Kini dunia tahu, Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipandang sebelah mata, bukan negara yang hanya menengadah tangan. Kita kini pengendali, bukan hanya pasar, tapi arah. Kita pernah kelaparan, tapi kita tidak menjadikan lapar sebagai alasan untuk dendam. Kita menjadikannya alasan untuk tumbuh. Dan kepada yang pernah menghina, Indonesia hanya berkata, kami tak butuh kalian percaya pada kami. Kami hanya butuh bekerja. Lihat saja nanti. Dan kini, mereka melihat dengan takjub, dengan malu, dengan kagum. Kepada rakyat Indonesia, jangan lupa siapa kita. Kita bukan bangsa sempurna, tapi kita bangsa pekerja. Dan dengan kerja kita bisa membalik sejarah. Hari ini kita ekspor, hari ini kita tolong, hari ini kita pemimpin. Dan esok, kita akan jadi panutan dunia. Karena bangsa yang pernah lapar, tahu cara memberi makan dengan hati. Indonesia bukan sekadar bangkit, Indonesia telah dewasa.